Halo semua, selamat datang kembali di video tutorial belajar SQL Server. Oke, di part ketiga ini kita akan menginsert data atau memasukkan data ke dalam tabel-tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita akan memasukkan data ke tabel anggota petugas buku rak kategori pinjam 1, pinjam 2, kembali 1, dan kembali 2. Tapi nanti yang kita buat hanya satu tabel aja ya, atau 2 nanti kita buat. Oke, kita langsung masuk saja ke SQL Server-nya. Nah, kita sudah masuk ke dalam SQL Server-nya. Sekarang kita akan membuat script insert data ke tabel anggota dan tabel kategori. Jadi anggota dari yang meminjam buku dan kategori dari si buku itu. Jadi kategorinya itu bisa berupa misalnya kategori bukunya adalah novel atau buku ekonomi, buku pemrograman, misalnya atau buku database dan lain-lain. Tuh, jadi perintah untuk insert data kita mulai dari insert into nama tabelnya anggota, kemudian values. Oke, di sini kita mulai dari ID. Misalnya kita buat ID-nya itu 01 2019, misalnya itu tanggal gabungnya tanggal 2019, kemudian 001. Oke, saya mau menandakan untuk tabel anggota ini datanya dimulai dari 01. Nanti kalau petugas 02 atau ya terserah kalian mau buatnya seperti apa. Ini contoh yang saya buat. Kemudian yang selanjutnya ada nama. Namanya itu misalnya Dini Fitria. Oke, karena dia tipenya varchar jadi harus kita kasih satu kutip ya, kutip 1. Kemudian alamat. Misalnya dia tinggal di Jalan Raya Bogor. Oke. Selanjutnya ada jenis kelamin. Nah, ini kan perempuan ya, jadi kita buatnya P. Selanjutnya ada nomor telepon. Oke, kita asal aja 081234567890. Nah, selanjutnya ada tanggal gabung. Nah, tanggal gabung itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Tanggal itu digitnya ada 8 dengan format tahun, bulan, tanggal. Misal 2019 0308. Nah, seperti ini. Karena tanggal itu berupa numerik, jadi kita tidak perlu kasih kutip 1. Tuh. Tapi sebenarnya kalau dikasih kutip 1 itu nggak apa-apa, asal jangan yang varchar kita hilangin kutipnya. Nah, ini nggak bisa. Tapi kalau numerik dikasih kutip itu masih bisa. Oke. Selanjutnya ada keterangan. Nah, keterangan kita kosongkan saja. Untuk status, karena misalnya data ini masih aktif, jadi kita kasih 1. Tuh, value-nya 1. 1 itu untuk aktif, 0 itu tidak aktif. Nah, ini 1. Kita coba 1 dulu ya. Oke, 1 row affected berarti sudah berhasil di insert. Kemudian selanjutnya kita bisa insert tabel kategori. Insert into kategori values. Nah, yang pertama adalah ID kategorinya. Misalnya kita buat ID kategorinya itu K001. Kemudian namanya, misalnya kategorinya novel. Oke, selanjutnya keterangannya kita kosongkan saja. Dan yang terakhir statusnya aktif. Kita execute. Oke, 1 row affected berarti sudah berhasil di insert. Oke, untuk melihat hasil dari data yang sudah kita insert, itu nanti ada di part selanjutnya dengan materi select data ya. Jadi cukup untuk insert kali ini. Sampai bertemu di part-part selanjutnya. Terima kasih.